Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina, MK 50202190 kelas 4E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah telah kurikulum dan dosen pengampu Ibu Tri Juli Hajani, Magister Pendidikan. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang standar proses dan prinsip serta karakter pembelajaran berdasarkan standar proses. Yang pertama itu pengertian standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Prinsip pembelajaran. Terdapat 14 pembelajaran dalam standar proses, yaitu yang pertama dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban kebenaran yang multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal hard skill dan keterampilan mental soft skill. Dan yang ke-9, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pembelajaran peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. 3, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 14, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Tujuan standar proses. Adapun tujuan standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses belajar di sekolah. Dan yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Fungsi standar proses. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, menentukan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat mencapai proses yang telah direncanakan oleh setiap instansi pendidikan. Dan yang keempat, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah di dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Komponen standar proses. Yang pertama, ada perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Pada tahap ini, guru harus bisa memilih media mengajar yang relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik. Terdapat 3, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga, ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian kelas dilakukan oleh guru dan meliputi pengumpulan data serta penggunaan informasi untuk menilai hasil belajar peserta didik. Yang keempat, pengawasan proses pembelajaran. Adapun kegiatan pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.